Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 104, mereka harus bertanya apakah aku setuju atau tidak. Tetapi jika Kiki adalah putri keluarga Sen, maka Mu Tangsue juga pasti putri keluarga Sen. Jika identitas asli Mu Kiki terungkap, identitas Mu Tangsue juga akan terungkap. Bagaimana jika keadaan menjadi sama seperti di keluarga Mu? Su Zipei khawatir Mu Kiki akan diperlakukan sama seperti bagaimana dirinya diperlakukan oleh keluarga Mu. Namun, Seng Xiao menggelengkan kepalanya. Ia menjelaskan, dari apa yang ku ketahui tentang keluarga Sen, jika Mu Kiki benar-benar anggota keluarga, ia tidak akan diperlakukan dengan buruk. Aku pasti akan memberitahu Kiki tentang karakter dan batasan mereka sebelumnya. Selain itu, kakek Sen adalah orang yang saleh. Jika ia bisa begitu terkenal di militer, ia pasti mampu membedakan yang benar dari yang salah. Bagus kalau begitu. Namun, tidak semua orang di keluarga Sen baik hati. Namun, jika mereka ingin menindas Kiki, mereka harus bertanya terlebih dahulu apakah aku setuju. Aku lega mendengar kata-katamu. Su Zipei sangat khawatir identitasmu Kiki akan membawanya ke mimpi buruk lainnya. Jika demikian, dia lebih suka menyimpan rahasia itu ke dalam kuburnya tanpa membiarkan siapapun mengetahuinya. Aku akan memberimu jawaban dalam 3 hari. 3 hari sudah cukup bagi Seng Xiao karena dia tidak akan kesulitan mendekati keluarga Sen. Lalu bagaimana keadaan Kiki sekarang? Dia masih tidur sejak kembali kemarin, kata Seng Xiao dengan santai. Su Zipei bisa yakin akan keselamatan Mu Kiki saat bersama Seng Xiao. Namun, jika gadis malang itu didukung Seng Xiao, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tolong jaga Kiki baik-baik. Dan aku harus bertemu keluargamu sekali lagi. Selamat jalan. Seng Xiao berdiri dan mengantar Su Zipei keluar dari villa. Kemudian, dia menelepon Jing Yun. Jing Yun, pergilah ke rumah sakit dan ambil helaian rambut Sen Jianchuan. Pastikan itu rambutnya sendiri. Tuan muda, kakek Seng bertanya mengapa Anda tidak pergi ke Huang Yao hari ini. Dia mungkin akan marah besar kepada Anda, Jing Yun memperingatkan. Kenapa? Dia seharusnya sudah terbiasa denganku, bukan? Seng Xiao mendengus dan berkata, aku akan menjaganya. Kau hanya perlu melakukan apa yang aku katakan. Dan cepat. Ya, Tuan muda. Setelah menutup telepon, Seng Xiao kembali ke kamar tidur. Ia melihat Mu Kiki yang masih tidur. Kemudian, ia menemukan sehelai rambut Mu Kiki di bantal, mengambilnya, dan memasukkannya ke dalam kantong plastik transparan. Mu Kiki sama sekali tidak menyadari hal ini. Dia belum menemukan jati dirinya yang sebenarnya, dan bagaimana jati dirinya akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Seng Xiao mengangkatnya dari tempat tidur, beserta selimutnya. Betapa terbebaninya dia saat ini, hanya dia yang tahu. Bagaimanapun, menjadi seorang Sen lebih baik daripada menjadi seorang Mu. Kalau saja dia seorang Sen, dia akan bisa menutupi hubungan mereka dengan lebih mudah. Lebih baik daripada menjadi putri musuh, meskipun tidak lebih baik baginya untuk menjadi pamannya. Mu Kiki terbangun dalam pelukan Seng Xiao. Melihat dirinya diangkat oleh Seng Xiao, dia merasa bingung. Xiao Xiao, ada apa? Karena kamu sudah bangun, bangun saja. Seng Xiao menurunkannya dan berdiri. Ketika Mu Kiki mencoba untuk berdiri, kakinya lemas dan dia terjatuh. Mungkin itu efek samping dari terlalu banyak berhubungan seks. Mu Kiki tidak menyangka Seng Xiao akan melahapnya dalam situasi seperti ini. Saya tidak bisa bangun. Mu Kiki terlihat sangat malu sekarang dan matanya merah. Dia juga merasa canggung saat telanjang, meskipun Seng Xiao telah melihat tubuhnya berkali-kali. Seng Xiao tersenyum dan menggendong Mu Kiki di bahunya. Kemudian, dia menurunkannya di wastafel. Mu Kiki mengira Seng Xiao akan menginginkannya dan menolaknya. Seng Xiao mencibir. Dia meletakkan tangannya di bahunya dan berkata, apakah menurutmu aku akan merasa ingin melihatmu seperti ini? Mu Kiki berbalik dan melihat bekas ciuman di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia teringat mamamu. Mama. Dia sudah pergi dan tidak akan pernah kembali lagi. Sekarang, pikirkanlah cara untuk mengirimnya pergi dengan tenang. Seng Xiao mengambil handuk dan menyeka air matanya. Jika kamu tidak bisa melupakan masa lalu dan kehilanganmu, aku akan memandang rendah dirimu. Mu Kiki menggelengkan kepalanya. Meskipun hatinya sedih, dia tahu bahwa itu semua disebabkan oleh keluargamu. Bagaimana kabar Bibi? Dia akan menemui keluargamu. Mereka tidak mengizinkan Bibi Su mengambil jenazah ibumu. Xiao Xiao, antar aku ke sana. Mu Kiki menatap tajam ke matanya. Dia mungkin tidak mampu menangani masalah lain, tetapi sekarang ini tentang ibunya. Dia tidak akan membiarkan keluargamu menyentuh ibunya lagi, terutama Mu Tangsue. Rumah keluargamu terbakar menjadi abu.
Mengetahui bahwa rumah itu tidak dapat dibangun kembali dalam waktu sesingkat itu, Su Zipei langsung pergi ke grupmu. Dia ingin segera bergegas ke kantor papamu, tetapi resepsionis tidak mengizinkannya. Papamu pasti tidak akan menemuinya jika dia bersalah. Bahkan jika dia tidak bersalah, dia tidak akan membiarkan Su Zipei membuat keributan di perusahaannya. Jadi, Su Zipei hanya bisa menghubungi kakekmu. Mu Tangsue tidak punya tempat lain untuk bersembunyi. Dia pasti bersama lelaki tua itu. Su Zipei naik taksi ke rumah kakekmu. Meskipun dia tahu kakekmu mungkin menolak untuk menemuinya, dia tetap meminta para penjaga untuk menyampaikan pesannya. Anehnya, kakekmu setuju untuk bertemu dengannya. Mu Tangsue saat ini berada di rumah kakekmu. Ketika matanya bertemu dengan mata Su Zipei, dia merasa sangat emosional. Zipei, aku turut berduka cita atas apa yang terjadi pada Ziking, kata kakekmu yang sedang duduk di ruang tamu. Su Zipei berjalan ke depan kakekmu. Ia membungkuk padanya dan berkata, hari ini aku datang ke sini untuk mengambil jenazah adikku. Karena adikku dan kakak iparku sudah bercerai, kurasa aku berhak mengambil jenazahnya dan memberinya pemakaman yang layak. Namun, tampaknya kakak iparku tidak mau mengalah. Zipei, saya khawatir saya tidak punya wewenang untuk memutuskan hal ini. Setelah kertas ujian itu ditukar, keluargamu telah menelantarkan adikku. Mereka bahkan ingin membuat adikku yang disalahkan. Benarkah? Su Zipei mengungkit masa lalu karena dia tahu kakekmu tidak akan menyerah begitu saja. Ketika adikku mengaku tidak bersalah, tidak ada satupun dari kalian yang menolongnya. Akulah yang mencarikannya pengacara dan memperjuangkan hukuman yang paling ringan. Benar kan? Ya, tapi... Adik saya sangat kecewa dan bersumpah untuk menceraikan papamu setelah dia keluar dari pusat penahanan dan dia benar-benar melakukannya. Namun setelah dia pergi ke rumah untuk membahas perjanjian perceraian, dia meninggal di rumah itu. Bagaimana mungkin saya tidak curiga bahwa kebakaran itu direncanakan?